Nama Aulia Ditriani. NIE-nya 202 piksel 143700. MK Pengelolaan PEN. Dosen pengempu Yuspar Uzir, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai BAB 7 sampai dengan BAB 12. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. A. Pendidikan sistem. Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sesuatu kesatuan yang utuh, yang saling berintegrasi, yang bertergantungan satu sama dengan yang lain, yang dimaksud untuk mencapai tujuan dari suatu sistem pendidikan. Pada slide selanjutnya ini ada bagian makro. Masuk input, tujuan prioritas, peserta didik, manajemen, struktur dan jadwal isi, pendidik, alat bantu pendidikan, fasilitas, pengawasan, teknologi, serta penelitian biaya. Lalu dengan hasil akhirnya yaitu hasil input itu sendiri. B. Sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem ini mencakup beberapa komponen, di mana antara komponen-komponen tersebut terdiri dari beberapa faktor dan komponen lainnya yang saling terkait hingga membentuk dalam suatu sistem. Komponen ini terdiri atas 3. Yang pertama yaitu masukan, sering disebut dengan input. Yang kedua yaitu proses, sering disebut dengan proses. Yang ketiga ada keluaran langsung atau output dan keluaran tidak langsung. C. Input sekolah atau masukan. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan di suatu sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan ini terdiri dari 3, yaitu masukan baku merupakan siswa termasuk dengan karakteristiknya tertentu. Yang kedua ada masukan instrumental yang merupakan guru, prasarana, guru kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. 3. Masukan lingkungan. Masukan lingkungan ini merupakan segala sesuatu yang berada di luar sekolah maupun di luar sekolah. D. Proses sekolah. Proses merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta administrasi di sekolah tersebut. E. Output sekolah. Output merupakan hasil dari proses untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan standar yang ditentukan dan tentunya sesuai dengan harapan untuk mengetahui kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, serta pemerintah. Selanjutnya bab 8, manajemen pendidik dan peserta didik. Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih yang didasarkan atas aturan tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengertian pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar dan widyasara, tutor, infrastruktur, fasilitas atau sebutan lain sesuai dengan khususnya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 2. Tugas, kewajiban dan hak pendidik. A. Pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 di tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan penelitian, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan di perguruan tinggi. 1. Tugas guru sebagai profesi. Mendidik, mengajar, melatih anak didik. Tugas guru sebagai profesi. 2. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah guru sebagai orang tua kedua di sekolah haruslah tampil sebagai idola yang menarik simpati oleh siswa. 3. Tugas guru di bidang kemasyarakatan adalah mendidik, mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial maupun keagamaan dan sebagai anggota insan pembangun. B. Kewajiban pendidik. 3. Pembinaan karir sesuai dengan aturan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan
hasil kekayaan intelektual. 5. Kesempatan menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan guna menunjang kelancaran tugas sebagai guru. 3. Peran pendidik menurut Supriyadi di tahun 2003 pada halaman 92 sampai dengan 100. A. Guru sebagai pendidik, B. Guru sebagai mengajar, C. Guru sebagai pembimbing, D. Guru sebagai pelatih, E. Guru sebagai penasihat. 4. Penugasan kompetensi pendidik menurut A. Supriyadi pada tahun 2003 di halaman 1003 mengemukakan kompetensi-kompetensi pendidik sebagai berikut. A. Penugasan kompetensi dasar, yaitu menguasai bahan, pengelolaan program, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, serta menguasai landasan-landasan kependidikan. B. Penugasan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam Peraturan Kemendikbud Tahun Nasional Nomor 16 Tahun 2005 mensyaratkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru meliputi: yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi sosial, dan yang kelima ada kompetensi profesional. 5. Rekrutmen dan seleksi guru dan staf. A. Kriteria seleksi dasar, B. Cara dan metode seleksi, C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. B. Manajemen peserta didik. 1. Pengertian manajemen peserta didik. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi di dirinya melalui potensi kependidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Langkah-langkah perencanaan peserta didik menurut Asmendri di tahun 2012 pada halaman 14. Yang pertama ada forecasting, yang kedua objektivitas, yang ketiga polish, yang keempat programming, yang kelima prosedur, yang keenam short, yang ketujuh ada budgeting. 4. Sistem penerimaan peserta didik baru ada dua macam. Yang pertama ada sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa seleksi. Yang kedua ada sistem seleksi. Sistem ini digolongkan menjadi tiga, yaitu sistem seleksi pertama berdasarkan nilai, berdasarkan bakat dan kemampuan, serta berdasarkan tes seleksi masuk. 5. Kriteria penerimaan peserta didik baru ada tiga macam. Yang pertama ada kriteria patuan acuan, yang kedua ada acuan norma, yang ketiga ada berdasarkan daya tampung sekolah tersebut. 6. Rekrutmen peserta didik. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri di tahun 2012 pada halaman 44 antara lain sebagai berikut. A. Pembentukan kepanitiaan penerimaan peserta didik baru. B. Rapat penerimaan peserta didik baru, pembuatan dan pengiriman serta pemasakan umum. 7. Orientasi peserta didik. Tujuan dan fungsi menurut Asmendri 2012. 1. Agar peserta didik lebih mengenal lekat dengan dirinya di tengah-tengah lingkungan yang baru. 2. Menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental. 3. Peserta didik dapat mengerti dan menaati aturan yang berlaku di sekolah. Materi selanjutnya kita beralih ke bab 9, yaitu manajemen kurikulum. A. Konsep dasar manajemen kurikulum. 1. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Holbert di tahun 1965, kurikulum yaitu semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Lalu menurut Ramayulis di tahun 2005, kurikulum yaitu komponen yang menentukan sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kesimpulannya, kurikulum yaitu seperangkat rencana mengenai tujuan, isi bahan pembelajaran, serta pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen pendidikan dibedakan menjadi 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBPS. 2. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum yaitu suatu pengelolaan atau penataan kurikulum secara sistematis sebagai acuan atau pedoman untuk mewujudkan tujuan pendidikan. C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum terbagi menjadi beberapa, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip konsistensitas. Fungsi manajemen kurikulum terbagi menjadi fungsi penyesuaian, fungsi integritas, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan,
dan fungsi diagnostik. D. Komponen kurikulum. Menurut Sanjaya, pada tahun 2009, komponen yang membentuk suatu kurikulum adalah sebagai berikut: tujuan yang ingin dicapai, isi kurikulum, metode atau strategi pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. E. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah kesempatan belajar untuk membina siswa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan kurikulum berlandaskan 3 hal. Yang pertama, kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, pertumbuhan, serta perkembangan manusia. F. Model implementasi kurikulum. Miller dan Schiller mengemukakan bahwa menggolongkan implementasi pendidikan kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu The Counselor Based Adaptation Model atau CBAM. Model yang ditentukan untuk melakukan dan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap kurikulum. Yang kedua yaitu model Lighthouse, fokus pada asumsi guru. Yang ketiga, model Tory, memacu minat guru untuk memanfaatkan perubahan. G. Pengembangan isi kurikulum. Isi kurikulum yang dapat dikembangkan meliputi 1. Ruang lingkup, 2. Cakupan wilayah, 3. Sifat, 4. Mata pelajaran, 5. Sistematik atau urutan, 6. Aspek tertentu. H. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah pemeriksaan rutin untuk mendapatkan informasi tentang siswa, guru, dan lainnya. Hal-hal yang dievaluasi ini menyangkut proses analisa, proses perencanaan, proses implementasi, proses evaluasi, serta proses perbaikan. Bab selanjutnya adalah bab 10, menyangkut materi manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. A. Pembiayaan. Menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen, yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan hingga yang bersifat makro nasional yang meliputi sumber-sumber pendidikan. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidik. Yang pertama ada kenaikan harga atau rising price. Yang kedua ada perubahan relatif dan gaji pengajar atau teacher as you learn. Yang kedua ada perubahan dalam populasi kenaikan presentasi peserta didik di sekolah negeri, meningkatkan standar pendidikan atau educational standard, meningkatkan usia anak yang meninggalkan sekolah, meningkatkan tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi atau higher education. Fungsi pembiayaan pendidikan memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, memungkinkan ketercapaiannya keterlangsungan hidup lembaga pendidikan, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah ataupun madrasah. B. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan sebagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemukakan pendapat ini menurut Baharudin di tahun 2010 pada halaman 83. Perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang untuk merencanakan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Peraturan perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipegang sebagai bagian integral dari suatu peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua adalah perencanaan haruslah jelas. Untuk hal tersebut, maka kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada tujuan, jenis, bentuk, tindakan, petugas, pelaksanaan bahan dan peralatan, kapan, di mana, dan realitis. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi di tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventarisasi barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.
Pemeliharaan sarana dan prasarana. 1. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, karena ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya. 2. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga yaitu untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Yang keempat yaitu untuk menjamin keselamatan orang tua atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Syarat-syarat sarana dan prasarana yang diharuskan menurut Barnawi pada tahun 2015. Yang pertama yaitu dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Yang kedua yaitu perbaikan akan menelan biaya yang lebih besar sehingga melakukan proses pemborosan. 3. Secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang keempat ada ketidaksesuaian lagi dengan kebutuhan masa kini. Yang kelima yaitu barang yang berlebihan jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak. Yang selanjutnya ada bab 11 yaitu tentang efektivitas dan mutu sekolah. A. Pengertian sekolah efektif. Sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mentargetkan yang telah ditetapkan sebelumnya, mencakup dalam visi, misi, dan tujuannya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut. B. Karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Mortimer pada tahun 1901, sekolah efektif dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Kedua, lingkungan sekolah yang baik dan disiplin tata tertib. Ketiga, kepemimpinan Kepsek yang kuat. 4. Pendelegasiasian wewenang yang jelas. 5. Dukungan dari masyarakat sekitar. 6. Sekolah mempunyai rancangan program yang jelas dan fokus pada sistem tersendiri. 7. Pelajar diberi tanggung jawab. 8. Guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. C. Model-model yang efektif di sekolah. 1. Model tujuan. Menurut Arifin di tahun 1998 menetapkan sekolah yang bermutu berdasarkan tujuan yang berkehendak dicapai terhadap peserta didik yang memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Menguasai keterampilan dasar. 2. Berusaha meraih prestasi akademik semaksimal mungkin pada semua mata pelajaran. Ketiga, menunjukkan keberhasilan melalui evaluasi yang sistematik. Model manajemen mutu total ada kepemimpinan, manajemen SDM, manajemen proses, manajemen perencanaan, manajemen penerangan dan analisis, manajemen keputusan pencapaian belajar dan dampak kepada masyarakat. D. Usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Ada school review yang berarti untuk menguasai dan menilai. 2. Benchmarking untuk merupakan target yang akan dicapai. 3. Quality assurance untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. 4. Quality control untuk mendeteksi terjadinya kualitas output. 3. Model proses yang isinya ada kepemimpinan, komunikasi, ikutsertaan, kerjasama, pengambilan keputusan, perencanaan, penyesuaian, kaidah mengajar, interaksi sosial, manajemen kelas, budaya sekolah, serta strategi pengajaran. Bab yang terakhir yaitu bab 12 kepemimpinan sekolah. A. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk menentukan sifat yang bersahabat, empati, serta penuh pertimbangan terhadap para guru baik secara kelompok maupun secara individual. Kepemimpinan juga dikatakan sebagaimana salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi atau lembaga secara efektif dan efisien. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal
Pengertian kepemimpinan. B. Nilai yang dikejar dalam kepemimpinan. C. Cara orang menduduki kepemimpinannya. D. Pengalaman dan kepemimpinannya. E. Pandangan seorang tentang manusia. 2. Faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. 3. Lembaga. 4. Faktor-faktor legal. 5. Lingkungan sosial. 6. Perubahan kemajuan iptek. C. Teori kepemimpinan. Menurut teori yang terkemuka oleh Gassman, kepemimpinan muncul pada orang-orang besar, didasarkan atas sifat yang dibawa sejak lahir, merupakan sesuatu yang diwariskan. Sedangkan menurut teori lingkungan atau environmental theory, kepemimpinan muncul dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi jika ia mampu mengelola potensi sumber daya manusia dalam organisasi dengan berguna untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Setiap pemimpin harus memiliki kepribadian terpuji serta periang, ramah, penyayang, dan bersemangat. Paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahannya. Memiliki wawasan yang luas dan berpegang pada prinsip umum kependidikan, memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang lain, memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar, memiliki kemampuan yang personalitas kepemimpinan di dalam kependidikan. Adapun fungsi dari kepemimpinan yaitu fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Ada intentatif, di mana pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan harus paham dengan kondisi organisasi. Selanjutnya ada inquiry, di mana kepemimpinan ini harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga ada advocacy, kepemimpinan membutuhkan dukungan dari kelompoknya agar lebih percaya diri. Selanjutnya ada conflict solving, di mana kepemimpinan ini harus memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah baik bersifat internal maupun eksternal. Yang terakhir ada critical, di mana kepemimpinan harus jeli dan teliti dalam menjalankan organisasi serta mengevaluasi kegiatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ini ada kunci dari sukses dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu visi dan misi yang utuh, kedua tanggung jawab, ketiga keteladanan, keempat pemberdayaan staf, kelima mendengarkan orang lain, keenam memberikan layanan yang prima, ketujuh mengembangkan orang, kedelapan memberdayakan sekolah, kesembilan fokus pada peserta didik, kesepuluh manajemen yang mengutamakan praktik. Selanjutnya langkah-langkah kepemimpinan dalam mendorong karyawan. Perlihatkan hal yang positif, menyediakan waktu yang khusus untuk bawaan, mengetahui minat dan bakat diplomasi, memperkuat rasa percaya diri pada orang lain, membantu pekerjaan jika dibutuhkan, memberikan bantuan pribadi. Gaya kepemimpinan. 1. Tipe otoriter merupakan kepemimpinan yang membuat keputusan sendiri karena keputusan terpusatkan di dalam diri satu orang. Kedua, demokratis. Demokratis merupakan kepemimpinan yang meminta pendapat kelompoknya. 3. Kendali bebas merupakan kepemimpinan yang memberikan kekuasaan kepada bawahannya. 4. Tipe residu demokrasis merupakan kepemimpinan yang nampaknya saja demokrasis, padahal tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi dari bab 7 sampai dengan bab 12. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman agar bermanfaat. Nah, itulah tadi penjelasan video dari saya dari bab 7